Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita umat Nasrani bersama-sama kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, ini adalah memberikan satu harapan kepada kita bahwa Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Dia telah bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke surga. Di surga Dia menyediakan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya angkat di dalam Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu percaya kepada Tuhan membuat kita tidak sendiri. Dan kemudian menuruti firman Tuhan membuat kita hidup, artinya tidak binasa. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat pembacaan kita tadi, di sini ditekankan jangan gelisah. Murid-murid Tuhan sebelum Yesus naik ke surga, maka Yesus berpesan kepada murid-murid, jangan gelisah, karena Yesus akan tinggalkan mereka. Tetapi mereka tidak sendiri. Secara manusia Yesus tinggalkan mereka, tetapi Allah ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak akan tinggalkan mereka selama-lamanya, tapi Alkitab katakan bahwa Allah akan bersama dengan mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke Injil Yohanes 14 ayat 20, bahwa Yesus akan bersama-sama dengan kita. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tidak sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Lebih jauh lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18, Injil Yohanes 14 ayat 18 berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Arti dari kata yatim piatu itu, yatim tidak punya bapak, piatu tidak punya ibu. Jadi tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Saya dan ibu gembala yatim piatu, tidak ada bapak, tidak ada ibu, atau tidak ada ayah, tidak ada ibu, karena sudah dipanggil oleh Tuhan. Namun saudara, kami merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan ada bersama dengan kita. Sebab itu Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes 18 tadi, Injil Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tidak sendirian, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kata Yesus bahwa kita itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Injil Yohanes pasal 10 ayat 29 berkata begini, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini luar biasa. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, tidak ada satupun yang dapat merebut kita. Tuhan bersama
sudah miliki Bapa, kita sudah milik Bapa. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita kepunyaan Tuhan, tidak ada satupun yang merebut kita dari tangan Tuhan. Amin. Sebab itu kita harus tinggal di dalam Dia. Jangan kita menjauhkan diri dari Dia. Tetap tinggal di dalam Dia. Hidup kita diibaratkan bagaimana Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan, kita harus tinggal di dalam Dia. Jangan sampai kita meninggalkan Dia. Amin. Kita harus ada bersama dengan Dia. Sebab kalau kita meninggalkan Dia, ada akibatnya, saudara. Injil Yohanes pasal 15 ayat 6 berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Amin. Kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Alkitab katakan kita akan berbuah. Hidup kita itu berarti, sangat berarti bagi Tuhan. Nah saudara, bagaimana caranya kalau kita harus tetap tinggal di dalam Dia? Kita harus menuruti firman Tuhan. Amin. Kita harus menuruti firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini bagian kedua, saudara. Bagian yang pertama, kalau kita percaya kepada Tuhan, membuat kita tidak sendiri. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan ada dan selalu bersama dengan kita. Bagian kedua, yaitu menuruti firman Tuhan, membuat hidup kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kalau kita mau hidup, maka kita harus menuruti firman Tuhan. Kata firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Kita tetap hidup dan hidup sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dan kemudian Injil Yohanes 11 ayat 26 berkata begini, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, saudara? Alkitab katakan jelas tadi, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Dan Yesus telah naik ke surga. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Sebab itu Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku dan percaya kepada Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Dan selain itu, setelah Yesus berkata demikian, maka dia berkata, aku akan pergi ke tempat Bapa, yaitu artinya di surga. Dia naik ke surga untuk apa? Kata Alkitab, dia menyediakan tempat bagi kita. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3 berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Pertama, jangan gelisah, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita.
Dan kedua, kita menuruti firman Tuhan supaya kita hidup, kita tidak binasa. Dan Yesus berjanji dia akan pergi ke tempat Bapa. Dan dia pergi ke sana, kata Alkitab, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Tuhan tahu keadaan kita. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita belum lepas dari situasi, dari persoalan, dari pergumulan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia telah berkata bahwa percaya kepada Tuhan, kita tidak sendiri. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dia akan ada bersama dengan kita. Dia mau supaya kita tinggal bersama dia. Kemudian Alkitab katakan Allah mau, Tuhan mau supaya kita menuruti firman Tuhan, supaya kita hidup. Dan hidup di dalam Tuhan itu, kita tidak akan pernah merasa kesepian. Amin. Kita tidak akan pernah merasa ada sendirian, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Selama kita ada di dalam dunia ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Tapi Yesus sudah ada di surga. Alkitab katakan dia akan mengirim Roh penolong buat kita. Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata begini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi percaya kepada Tuhan membuat kita tidak sendiri. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Alkitab katakan Yesus setelah naik ke surga, dia memberi seorang penolong buat kita. Siapakah seorang penolong itu? Alkitab katakan yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kita selama-lamanya, kata Alkitab. Bukan hanya hari ini Tuhan menyertai kita, bukan hanya besok Tuhan menyertai kita, bukan hanya lusa Tuhan menyertai kita, tetapi selama-lamanya. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama itu penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Alkitab katakan selama-lamanya dia menyertai kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Allah menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Roh Kudusnya akan memimpin kita sampai selama-lamanya. Sampai kapan Tuhan kehendaki kita hidup di dalam dunia ini. Kata Alkitab, Tuhan menyertai kita. Roh penolong itu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya dapat membekali kita. Kita tidak sendirian. Amin. Ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia ada bersama dengan kita. Bahkan Alkitab katakan dia akan memberi penolong bagi kita. Sebab itu tinggallah di dalam Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah dengar firman Tuhan.